Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah, umirna bil jama'ah wa nuhina anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan tentang manusia itu tidak ada yang sama. Umar memang bukan Utsman, pun juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak yang dimiliki mereka masing-masing. Para pendengar sekalian, Umar adalah jagoan yang biasa bergulat di Ukaz, tumbuh di tengah Bani Makhzum nan keras dan Bani Adi nan jantan. Kini memimpin kaum muslimin. Sifat-sifat itu keras, jantan, tegas, tanggung jawab dan ringan tangan turun ke gelanggang. Di bawah Umar menjadi ciri khas kepemimpinannya. Utsman adalah lelaki pemalu, anak tersayang kabilahnya, datang dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya dan terbiasa hidup nyaman sentosa. Umar tahu itu, maka tak dimintanya Utsman ikut turun ke sengatan mentari bersamanya, mengejar unta zakat yang melarikan diri. Tidak, itu bukan kebiasaan Utsman. Rasa malulah yang menjadi akhlak cantiknya, kehalusan budi perhiasannya, kedermawannya yang menjadi jiwanya. Andai Utsman jadi menyuruh sahayanya mengejar unta zakat itu, sang budak pasti dibebaskan karena Allah dan dibekalinya bertimbun-timbun dinar. Itulah Umar dan inilah Utsman. Mereka berbeda. Bagaimanapun Anas bin Malik bersaksi bahwa Utsman berusaha keras meneladani sebagian perilaku mulia Umar bin Khattab sejauh jangkauan dirinya. Hidup sederhana ketika menjabat sebagai khalifah misalnya. Suatu hari aku melihat Utsman berkhutbah di mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, kata Anas. Aku menghitung tambalan dir surban dan jubah Utsman, lanjut Anas, dan aku temukan tak kurang dari 32 jahitan. Kita punya ukuran yang tak serupa. Kita memiliki latar belakang yang berlainan. Maka tindak utama yang harus kita punya adalah jangan mengukur orang dengan baju kita sendiri atau baju milik tokoh orang lain. Manusia tetaplah dirinya. Tak ada yang berhak memaksa sesamanya untuk menjadi sesiapa yang ada dalam angannya. Para pendengar sekalian, berilah nasihat tulus pada saudara yang sedang diberi amanah memimpin umat, tetapi jangan membebaninya dengan cara membandingkannya terus-menerus kepada Umar bin Abdul Aziz. Berilah nasihat pada saudara yang tengah diamanahi kekayaan, tetapi jangan membebaninya dengan cara menyebut-nyebut selalu kisah bagaimana berinfaknya Abdurrahman bin Auf. Para pendengar sekalian, berilah nasihat saudara yang dianugerahi ilmu, tapi jangan membuatnya merasa berat dengan menuntutnya agar menjadi Zaid bin Sabit yang menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 14 hari. Para pendengar sekalian, sungguh tidak bijak menuntut seseorang untuk menjadi orang lain di zaman yang sama, apalagi menggugatnya agar tepat seperti tokoh lain pada masa yang berbeda. Ali bin Abi Thalib yang pernah diperlakukan begitu punya jawaban yang telak dan lucu. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, kata lelaki kepada Ali, keadaannya begitu tentram, damai dan penuh berkah. Mengapa di masa kekhalifahanmu, wahai Amirul Mukminin, keadaannya begini kacau dan rusak? Sebab, kata Ali sambil tersenyum, pada zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku. Adapun di zamanku ini rakyatnya itu hampir semua seperti kamu.
Kecemerlangan generasi lalu memang ada untuk kita teladani. Tetapi caranya bukan menuntut orang lain berperilaku seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Sebagaimana Nabi tidak meminta Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan peran Abu Bakar. Pahamilah, dalam tiap pribadi, selebihnya jadikanlah diri kita sebagai orang yang paling berhak meneladani mereka. Tuntutlah diri untuk berperilaku sebagaimana para khalifah solih, dan sesudah itu tak perlu sakit hati jika kawan yang lain tak mengikutinya. Para pendengar sekalian, sebab teladan yang masih menuntut sesama untuk juga menjadi teladan akan kehilangan makna keteladanan itu sendiri. Maka jadilah kita teladan yang sunyi dalam ukhuwah Islamiyah, yaitu teladan yang memahami bahwa masing-masing hati memiliki kecenderungannya, masing-masing badan memiliki pakaiannya, dan masing-masing kaki mempunyai sepatunya. Teladan yang tak bersyarat dan sunyi akan membawa damai. Dalam damai pula keteladanannya akan menjadi ikutan sepanjang masa. Selanjutnya para pendengar sekalian, kita harus belajar untuk menerima bahwa sudut pandang orang lain adalah juga sudut pandang yang absah. Sebagai sesama mukmin, perbedaan dalam hal-hal bukan asasi dan tak lagi terpisah sebagai hak dan batil. Tempaan pengalaman yang tak serupa akan membuatnya lebih berlainan antara satu dengan yang lain. Seyakin-yakinnya kita dengan apa yang kita pahami, itu tidak seharusnya membuat kita terbutakan dari kebenaran yang lebih bercahaya. Imam As-Syafi'i pernah menyatakan hal ini dengan indah. Pendapatku ini benar, ujar beliau, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.